Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak yang soleh dan solehah, kembali lagi kita belajar bahasa Arab pada bab 2 bagian ketiga yang berjudul isim isyarah plus isim plus sifat, yang terdapat di buku cetak halaman 20. Untuk itu, silahkan perhatikan dulu halaman 20 pada buku cetak yang berjudul isim isyarah ditambah dengan isim ditambah dengan sifat. Ketiga inilah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Pada pembahasan halaman 20, isim isyarah ditambah isim ditambah sifat. 1. Isim isyarah adalah kata tunjuk yang memiliki arti ini dan itu, dan seterusnya. Ini nanti akan Abi bahas satu persatu, mulai nomor 1 sampai 5, kemudian nomor 6 dan nomor 7. Untuk itu mohon untuk disiapkan buku tulisnya, buku cetaknya yang sudah dibuka pada halaman 20. Pertama, pengertian isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk yang memiliki arti ini dan itu. Contohnya, zalika kitabun, itu buku. Ingat pembelajaran kemarin, minggu kemarinnya lagi, isim isyarah itu ada hadza, hadhihi, zalika, dan tilka. Nomor 2, isim isyarah dibagi menjadi 2. Satu mudzakkar dan yang kedua muannas. Contoh mudzakkar adalah zalika kitabun, itu buku. Ingat, mudzakkar adalah laki-laki. Kalau mudzakkar kalimatnya tidak terdapat tak marbutah, sedangkan muannas pasti ada tak marbutah. Contoh muannas, tilka syajaratun, itu pohon. Isim isyarah mudzakkar digunakan untuk berkata berjenis laki-laki. Ingat, kuncinya adalah mudzakkar sama dengan laki-laki. Perhatikan dua contoh di bawah ini. Zalika kitabun, itu buku. Baris kedua, hadza kitabun, ini buku. Itu dua contoh. Ini adalah contoh dari isim isyarah mudzakkar. Mana isim isyarahnya? Zalika dan hadza. Mana isimnya? Isimnya kitabun. Di bawahnya juga isimnya itu kitabun. Isim isyarah muannas digunakan untuk kata berjenis perempuan. Kuncinya adalah bahwa muannas sama dengan perempuan. Perhatikan dua contoh di bawahnya. Tilka syajaratun, itu pohon. Mana isim isyarahnya? Tilka. Mana isimnya? Syajaratun. Baris yang kedua, hadhihi syajaratun, ini pohon. Mana isim isyarahnya? Hadhihi. Mana isimnya? Syajaratun. Yang terakhir, sifat adalah kata sifat dari benda sebelumnya. Contoh, ini contoh dalam bahasa Indonesia. Nanti kalau sudah paham contoh dalam bahasa Indonesia, Abi buatkan contoh dalam bahasa Arab. Untuk itu, dipahami dulu contoh sifat dalam bahasa Indonesia. Contohnya, itu pohon besar. Kata sifatnya adalah besar. Maksudnya besar adalah kata yang mensifati kata sebelumnya. Benda sebelumnya adalah pohon. Yang mana yang besar? Pohon. Kemudian contoh yang kedua,
itu bunga yang indah. Ya, itu bunga yang indah. Sifat kata sifatnya adalah indah. Kemudian kita coba contoh dalam bahasa Arab. Ya, isim isyarah ditambah isim ditambah sifat. Coba perhatikan contohnya. Dzalika kitabun jadidun. Itu buku baru. Isim isyarahnya adalah dzalika. Isimnya kitabun. Ingat, isim itu maksudnya kata benda. Sifatnya jadidun. Nah, dzalika kitabun jadidun. Itu buku baru. Isim isyarahnya dzalika, isimnya kitabun, sifatnya jadidun. Sekarang kita aplikasikan kalimatnya bahasa Arab, isim isyarahnya bahasa Arab. Coba kita perhatikan contoh di bawah ini. Dzalika qalamun tawilun. Aina al-ism isyarah? Isim isyarah yakni dzalika, thumma al-isim qalamun, thumma syifatun tawilun. Dzalika qalamun tawilun. Itu pena yang panjang. Isim isyarahnya itu, isimnya pena, sifatnya panjang. Ya. Nah, ini adalah contoh dari muzakkar. Kemudian kita perhatikan contoh dari yang muannas. Tilka syajaratun kabiratun. Isim isyarahnya tilka, isimnya syajaratun, sifatnya kabiratun. Arti dari tilka syajaratun kabiratun adalah itu pohon yang besar. Mana isim isyarahnya? Tilka. Mana isimnya? Syajaratun, kata benda. Mana sifatnya? Kabiratun, besar. Ini adalah contoh susunan isim isyarah ditambah isim ditambah sifat yang berbentuk muannas. Catatannya adalah apabila isim atau kata benda berbentuk muzakkar, maka kata sifat harus muzakkar. Contoh yang tadi. Nah, kalian perhatikan qalamun itu kan muzakkar, maka isim sifatnya juga harus muzakkar, tawilun, ya. Kalau isimnya muannas syajaratun, maka sifatnya juga harus muannas, kabiratun. Itu kuncinya. Apabila isim berbentuk muannas, maka kata sifat berbentuk muannas. Nah, itu yang Abi maksudkan tadi. Kemudian yang ketiga, catatan yang ketiga, ciri-ciri muannas pasti ada huruf ta marbutah di akhir kata. Tuh. Ini contoh yang muannas, ada huruf ta di akhir kata. Oke, silahkan dipelajari. Kemudian nanti ada link latihan soal yang ada di deskripsi. Ini contoh soalnya. Dzalika kitabun jadidun. Manakah yang merupakan isim isyarah? Nah, mana isim isyarahnya? Dzalika atau kitabun atau jadidun? Silakan diceklis pada kotak kecilnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.